kita pilih dari sekarang, mengingat 1-2 hari berikutnya kita akan melakukan penjemuran. Mungkin bagi teman-teman ya dengan usia benih seperti ini nggak berani menjemur. Kalau saya menjemur, karena saya lebih prioritaskan bibit-bibit yang kuat dan sehat, bukan bibit-bibit yang punya vigor atau percepatan tumbuh yang cepat. Ini lagi musim penghujan, resiko penyakit jamur bakteri cukup besar, maka kita butuh bibit-bibit yang kuat, sehat, dan survive. Jadi sahabat dan rekan tani, sekarang ini untuk pembenihan cabai kita sudah berusia 17 HSS. Nah, kenapa di usia 17 HSS performanya masih seperti ini? Karena memang dari awal kita tidak menanam kecambah, melainkan tanam benih langsung. Dan untuk perlakuannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Hanya saja setelah treatment dan perlakuan benih, kita rendam beberapa jam, langsung paginya kita tanam, sehingga proses perkecambahannya itu terjadi di media semai. Nah, selama ini kan saya pribadi maupun mungkin ya rekan-rekan sekalian melakukan persemaian setelah benih tadi dikecambahkan. Tapi kalau ini langsung benih yang kita tanam. Nah, itulah yang membedakan kenapa umur persemaian di sini lebih lama dibandingkan punya teman-teman, karena di sini memang tanam benih langsung. Nah, sekarang saya akan melakukan seleksi bibit-bibit yang saya anggap bagus agar nanti ditempatkan di wadah yang sama, sehingga nantinya pada proses perawatan dan tumbuh kembangnya bibit itu lebih seragam dan lebih sehat. Nah, ini kita pilih dari sekarang, mengingat 1-2 hari berikutnya kita akan melakukan penjemuran. Mungkin bagi teman-teman ya dengan usia benih seperti ini nggak berani menjemur. Kalau saya menjemur, karena saya lebih prioritaskan bibit-bibit yang kuat dan sehat, bukan bibit-bibit yang punya vigor atau percepatan tumbuh yang cepat. Ini lagi musim penghujan, resiko penyakit jamur bakteri cukup besar, maka kita butuh bibit-bibit yang kuat, sehat, dan survive. Sehingga dengan kondisi cuaca ekstrim seperti sekarang ini, di mana pagi, siang, sore, malam hujan, insya Allah tanaman masih bisa bertahan ketika dipindah tanamkan. Semakin lama proses penjemuran itu akan semakin meningkatkan kekuatan dan imunitas tanaman, karena bagaimanapun cahaya matahari itu mengandung sinar ultraviolet, atau dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan vitamin D, di mana vitamin D ini untuk ukuran kita sebagai manusia bisa meningkatkan kekuatan tulang dan rangka. Begitu juga dengan tanaman, dia bisa meningkatkan kekuatan serat maupun jaringan kayu serta kulit tanaman, agar nantinya tidak mudah mieyet atau tidak cemen atau tidak ringkih ya, atau rentan terhadap faktor-faktor lingkungan baik cuaca maupun hama dan penyakit. Oke. Nah, ini kita bongkar pasang jadinya. Ini repot ya, ribet, tapi saya lebih memilih ribet di awal daripada nanti di belakang hari. Ini kan ada bibit-bibit dengan pertumbuhan yang bagus ya, tapi karena kekurangan cahaya matahari, apalagi sering mendung dan sering hujan, akhirnya dia mengarah ke arah sinar matahari karena di atas sudah ternaungi. Tapi bismillah, mudah-mudahan seminggu ke depan pertumbuhan bibitnya sudah ideal. Oke, bismillah. Nah, ini ya
Jadi nanti setiap beseknya atau keranjang pembibitan ini akan diisi oleh bibit-bibit yang pertumbuhannya relatif seragam dan sehat. Yang agak jelek-jelek kita sisihkan atau kita sendirikan di besek yang lain. Namun sebelum kita nanti melakukan penjemuran, kita akan lakukan penyemprotan Salmar dan Prima SAS. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan atau imunitas dari bibit. Selain itu, dengan penyemprotan Salmar dan Prima SAS, diharapkan nanti begitu kita jemur, bibit-bibit ini tidak gampang mengalami stres akibat panas matahari. Nah, setelah itu baru kita lakukan treatment dengan menggunakan Dovestar dan Big Joss. Di mana tujuan kita aplikasi Dovestar dan Big Joss untuk pembibitan ini ditujukan agar menciptakan laju pertumbuhan bibit yang ekstra cepat. Dan dalam kondisi pertumbuhan bibit yang tumbuh ekstra cepat itu, maka akan mengurangi imunitas dan akan membuat tanaman mengeluarkan energi yang tinggi, sehingga akan mengurangi tingkat ketahanan ataupun imunitas dari bibit. Pada saat imunitas itu berkurang atau menurun, maka penyakit-penyakit yang mungkin sudah menginfeksi bibit pastinya akan muncul, karena biasanya akan sulit muncul akibat tertekan oleh daya tahan atau imunitas bibit. Namun dengan energi dan imunitas yang berkurang, otomatis kan penyakit-penyakit yang sudah kadung masuk atau menginfeksi bibit tadi, dia merasa merdeka gitu, sehingga enggak merasa terbelenggu untuk beraktivitas. Nah, dalam kondisi tersebut, maka dengan sendirinya kita menjadi tahu mana bibit-bibit kita yang sudah terinfeksi oleh penyakit, terutama virus, sehingga nantinya bibit-bibit tersebut akan kita seleksi dan tidak kita tanam, karena apabila virus itu sudah menginfeksi tanaman sejak dari masa pembibitan seperti ini, ya saya pastikan menghabiskan pestisida jutaan atau bahkan ribuan liter pun nggak ada efeknya pada pemulihan tanaman kita setelah dipindah tanamkan nanti. Ya, lebih bagus kita benar-benar menseleksi bibit-bibit yang steril, kuat dan sehat dari masa persemaian, daripada kita merawat tanaman yang sudah terinfeksi penyakit setelah dipindah tanam. Karena kalau dia sudah terinfeksi virus terus kita pindah tanamkan, selain sulit untuk bisa dipulihkan, juga akan menjadi penular bagi tanaman-tanaman lain yang sebenarnya sudah sehat. Karena sifat virus ini sangat menular. Apalagi kita sebagai manusia dalam merawatnya itu sering bersentuhan dengan tanaman cabai yang sakit dan menyentuh kembali tanaman cabai yang sehat, sehingga tanaman cabai yang sehat juga pada akhirnya akan tertular. Sementara itu dulu kajian kita saat ini untuk budidaya tanaman cabai merah besar yang sekarang ini sedang kami mulai kerjakan. Semoga bermanfaat. Saya Budiarto dari Kapongan Situ Bondo bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.